Tasik Imut. Dalam berbagai kesempatan beliau selalu mengatakan uzkuru mahasina mautakum, ingatlah, kenanglah, pelajarilah hal-hal baik, inspirasi kehidupan dari orang-orang yang telah meninggalkan dirimu, bahwa sesungguhnya seorang manusia itu disebut sebagai orang yang baik apabila dia baik dalam kehidupannya, dan itu dibuktikan hingga akhir hayatnya. Karena itulah maka sebagai hamba biasa, sebagai manusia biasa di kalangan Nusantara di Indonesia menika para bapak, rata-rata dan hampir semua peringatan untuk menghormati seseorang itu selalu didasarkan kepada kapan dia wafat atau kapan dia meninggal. Oleh karena itulah maka di Indonesia itu peringatan yang lazim adalah peringatan haul atau haul wafatnya seseorang. Kenapa demikian? Karena apabila seorang itu hidup, dalam kehidupannya dia menjalankan sebuah kebaikan, dan kebaikannya itu terjaga hingga dia wafat, dia meninggal, maka sesungguhnya dialah orang yang baik yang sejati. Karena tidak semua orang baik itu bisa menjaga kebaikannya hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu di dalam doa-doa kita selalu kita berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikan aku rizki berupa anugerah dari Engkau, yaitu husnul khatimah, yaitu akhir yang baik, akhir yang membahagiakan, dan akhir yang membuat kita semua tersenyum seperti sebagaimana para ulama yang lain. Oleh karena itulah maka di Indonesia itu yang dikenal adalah peringatan wafat seseorang, bukan peringatan lahir seseorang. Karena orang lahir, dia putra siapa saja, dia anak siapa saja, belum tentu dia bisa mempertahankan kebaikannya itu, derajat luhurnya itu hingga akhir hidupnya. Hanya para rasul, hanya para nabi sajalah yang akan mampu untuk bisa dijaga oleh Allah sejak lahirnya hingga wafatnya. Itulah karena para nabi dan para rasul dikenal dengan apa yang disebut sifat al-maksum, sifat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi manusia biasa, maka kita pasti akan ikut pada apa yang disebut dengan aturan sunnatullah, bahwa manusia itu bisa baik, bisa tidak. Hanya orang-orang yang beruntung sajalah mereka yang bisa husnul khatimah hingga akhir hayatnya. Dan Kiai Hafidh Hashim, kemudian juga Kiai Maksum Al-Mubarak, dan para kiai-kiai kita khususnya di Pondok Darul Ulum Karangpandan ini termasuk, insya Allah termasuk yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua para santri-santrinya mengikuti jejak beliau, kita bersama-sama dengan beliau-beliau nanti di surga bersama keluarga kita. Para hadirin yang saya muliakan, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpandan, ada hadir di sini Kiai Saifuddin Wasik Maksum dan Kiai masuk produk istilahipun wetonan Karangpandan. Kula mulai TK, MI, Sanawiyah sampai kemudian hingga melanjutkan pendidikan kemana-mana. Pada dasarnya kita semua, kulo, Gus Hasani, Gus Haidar, malah sakelas, ditambah almarhum Kiai Ahmad Muhammad atau Gusmat, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mugi-mugi Gusmat dipun paringi tempat yang terbaik di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Para sederek, dari Kiai Hafidh saya banyak belajar. Dari Kiai Hafidh, beliau memberikan sebuah ilmu yang hingga kini bisa kita rasakan.
Salah satunya sering saya katakan di dalam kesempatan-kesempatan haul beliau, dia selalu mengatakan bahwa kun rojulan rijluhu fissara wa himmatuhu fissuraya. Jadilah engkau anak-anakku seorang laki-laki, seorang manusia yang rijluhu fissara, yang kakinya menginjak bumi, tapi wahimmatuhu fissuraya, tetapi cita-citanya bisa mengangkasa. Para hadirin ingkang kaula mulyakaken, dulu ketika kula mendengar kata-kata ini, saya anggap itu sebagai peribahasa biasa, bahwa seseorang itu harus menginjak tanah tetapi mampu memiliki sebuah cita-cita yang sangat besar. Kalau Kiai Maksum Al-Mubarak kalau tentang kelas itu sanjang ngeten, awak mulai lek duwe cita-cita sing dukur, mesti sing dukur. Sebab lek misalnya modun iku modun dikit, cita-cita kowe dadi presiden, mulai mengsele iku dadi menteri ya. Cita-cita kowe dadi apa raja, engko mengsele minimal dadi mahapati. Lah kowe lek cita-citane gak gelem dukur, engko mengslene dadi apa ya? Itu Kiai Maksum Al-Mubarak. Kami santri-santri Darul Ulum sejak kecil sudah dijaga, sudah didoktrin kepada kami semua agar punya cita-cita yang tinggi. Man jadda wajah, itu Kiai Maksum sering tahu, man jadda wajah. Ya, kalau di umumnya kan biasanya manjada wajada. Kalau Kiai Maksum betul manjada wajah. Awakmu ojo wedi untuk bagaimana cara menggapai cita-cita itu. Tapi ingatlah bahwa usaha ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pasti apa yang akan kita perjuangkan, Allah akan mengukur, membalas usaha-usaha kita itu dengan kebaikan dan keberhasilan-keberhasilan. Karena itulah maka di dalam kesempatan yang lain Kiai Hafiz mengatakan bahwa kun rojulan rijluhu fissara wa himmatuhu fissuraya. Jadilah engkau orang yang kakinya menginjak tanah tapi cita-citanya bisa sampai ke alam, ke angkasa. Para sederek nikulah ternyata di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa hal kayak begitu itu Al-Quran menyebutkan seorang santri, seorang muslim yang memiliki tingkat dasar keagamaan yang kuat itu sampun disebutkan seakan-akan dia seperti pohon yang kokoh, pohon yang baik. Al-Quran menyebutnya sebagai syajaratun thayyibah, syajaratun thayyibah far asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadilah kita semua sebagai sebuah pohon yang akarnya menjulang ke bawah, yang akarnya kuat, sementara ranting-ranting dan cabangnya menggapai matahari, menjaring matahari dan memeluk angkasa. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Artinya nopo para bapak, kita diminta, terutama generasi muda yang hari ini akan melanjutkan bangsa ini, melanjutkan memimpin umat ini, kita dimohon, diharuskan memiliki cita-cita yang kuat. Karena itu dalam kesempatan yang mulia ini para bapak, Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpandan itu sudah siap untuk mengantar anak-anak panjenengan sedoyo untuk mencapai apa cita-citanya. Bapak, zamannya itu disebut dengan zaman digital. Kabeh wong niku nggak ada HP, hampir semua orang sudah bisa mengakses informasi dari alat, dan karena itulah maka informasi-informasi niku sangat gampang. Karena gampang maka sudah tidak bisa dibedakan endi sing bener endi sing ora, apalagi yang ada di WA itu. WA, di grup-grup WA niku para bapak, para hadirin iku burung tentu bener, kadang bener kadang boten bener. Karena itulah maka WA niku boten mesti WhatsApp, tapi WA itu bisa berarti wallahu
a'lam. Urung mesti bener, urung mesti salah. Karena itulah maka orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat sajalah, ilmu yang mendalam sajalah yang bisa bertahan di era hari ini. Karena itulah maka ini dalam sampaikan hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei di Indonesia. Namanya lembaga surveinya itu Alfara, kebetulan miliknya teman kita, yang mengatakan bahwa hari ini kulek indolek barang sing digawe-gawe atau yang kita sebut dengan buatan atau artifisial itu mudah sekali. Saniki gampang, hari nem-nem niku misalnya ono foto nih sinten Gus Ayim ini, mari ngono Gus Ayim di kongkon nyanyi lagune Beatles atau lagune Nasidarian itu saged, karena sudah menggunakan teknologi namanya artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Ketika semua orang bisa melihat, bisa menciptakan apa yang dibuat-buat itu, ternyata menurut hasil survei mengatakan bahwa justru orang Indonesia itu khususnya yang dicari adalah sebuah keaslian, sebuah hal yang asli, yang otentik, yang original. Inggih menika napa niku? Balik nang ilmune para kaum salaf, para sederek. Artinya apa? Ternyata kita sebagai orang-orang pesantren, kita orang-orang desa, orang-orang Nahdlatul Ulama yang dulunya dihina-hina karena dianggap sebagai orang yang tertinggal, orang yang kuno, sarungan dan seterusnya. Ternyata hari ini ketika teknologi sudah canggih, maka mereka sekarang yang dicari adalah justru keaslian, kembali ke asal. Karena itulah maka kita harus istiqomah dengan asluha sabitun menika para sederek. Napa niku? Kita harus masuk tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kita ing dalem kados niku wau. Kita baca istighosah, kita baca tahlil, kita baca Fatihah, kita kirim doa dan seterusnya. Itu ternyata sekarang yang justru dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini dan perkembangan yang akan datang. Dan ini semua terjadi karena memang Al-Quran sampun menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita tidak boleh meninggalkan yang asal, dan kita boleh menjangkau apapun, tapi sesungguhnya barang-barang lawas niku ojo ditinggal. Ini adalah pesan satu sisi saja dari apa yang bisa saya kenang dari seorang Kiai Hafidz Hasyim. Kiai Hafidz Hasyim adalah seorang yang alim allamah, dan ilmu gurunya Syekhul Ilm, Syekhul Amal, bahkan Syekhul Fatahnya, Syekhul Fatah yang bisa membuka jiwa dan pengembangannya. Kiai Hafidz Hasyim itu adalah guru besar beliau yang insya Allah yang kita semua tahu Indonesia Al-Mukarram, Kiai Musta'in Romli. Beliau adalah wetonan Pondok Joso, dan beliau diceritakan oleh Gus Haidar, pernah cerita ke saya, Kiai Hafidz itu pernah mewakili Kiai Musta'in Romli dalam sebuah bahsul masail, dan itu dilakukan di Pondok Tebu Ireng ya. Dan itu kok Kiai Mbah Mun Zubair yang ikut di acara itu sampai masih ingat, awakmu biyen sing makili Kiai Musta'in. Karena apa? Karena Kiai Hafidz di forum Bahsul Masail di Tebu Ireng yang di situ Kiai Maimun Zubair Sarang datang itu sangat dominan. Beliau sangat alim dan alama. Karena itulah maka kealiman beliau itu kemudian beliau tunjukkan, ditularkan kepada para santrinya. Semoga kita semua sebagai santri-santrinya bisa meneruskan, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan oleh yang para santri ini insya Allah akan menjadi amal jariah dari beliau. Dan karena itulah maka sekali lagi dalam kesempatan yang mulia menika kita kedah bersyukur saged dados santri pun Kiai
Kiai Hafid Hasyim, dados santripun Kiai Maksum, dados santrinipun Kiai Musta'in Romli, dan kita semua muga-muga sareng-sareng benjing wonten teng akhirat, sareng-sareng wonten surga swarganipun Allah Subhanahu wa taala, sareng guru-gurunipun kita sedaya. Para sederek, informasi mugi-mugi dalam kesempatan yang mulia niki kita bisa menunggu